Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Nurfianti. Di sini selaku mahasiswa Prodi Sosiologi FIS UNJ akan menjelaskan sedikit tentang materi Sustainable Development Goals atau SDGs. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Strategi Pengembangan Masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Syaifuddin M. Kesos dan Bu Mela Rizkia Fitri, SPDMA. Selamat menyaksikan. Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah agenda internasional atas dasar kelanjutan dari Millennium Development Goals atau tujuan pembangunan milenium. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini disusun oleh 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari berbagai belahan dunia yang berada di bawah naungan PBB. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan, serta perubahan iklim yang terjadi di dunia. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs telah ditetapkan sejak tanggal 25 September 2015 dan terdiri dari 17 tujuan yang mencakup lingkungan global. 17 tujuan ini memiliki 169 target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan hingga 15 tahun ke depan dan diharapkan akan selesai pada tahun 2030. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut meliputi tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan yang sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi yang layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Di sini, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan yang kelima, yaitu kesetaraan gender. Pembangunan yang menggunakan kacamata gender merupakan akselerator dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Lebih dari 2 tahun dalam implementasi Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender merupakan hal mendasar untuk mewujudkan janji-janji keberlanjutan, perdamaian, dan kemajuan manusia. Akan tetapi, ketimpangan gender masih terjadi di Indonesia, baik di dalam ruang publik ataupun domestik, sehingga menghambat partisipasi untuk turut terlibat dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kasus-kasus yang menunjukkan ketimpangan gender, seperti yang pertama, masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sosial masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari salah satu contoh kasus nyata yang terjadi di Timika, Papua, yang mana perempuan di sana harus mengemban peran yang ganda, tetapi sayangnya harus mendapatkan kualitas hidup yang rendah. Yang kedua, masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini tentunya bisa kita lihat dari maraknya kasus-kasus kekerasan yang sudah terekspos ke publik, seperti kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengajar pesantren, dosen, keluarga sendiri, dan masih banyak lagi. Selain itu, hal lain yang menunjukkan ketimpangan gender adalah masih adanya kesenjangan hak akses dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan sumber daya antara perempuan dan laki-laki. Nah, hal ini bisa kita lihat dari perkataan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK yakni Femi Eka Kartika Putri yang menyatakan bahwa partisipasi perempuan Indonesia dalam parlemen itu masih sangat rendah, yakni di bawah 30%. Berdasarkan hal tersebut, tentunya dapat diartikan bahwa diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Ini adalah fakta, meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan ini telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial, dan ekonomi.
Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Namun, pada dasarnya, ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Kesetaraan gender di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan ini akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian, bisa diartikan bahwa mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat, baik itu perempuan maupun laki-laki, untuk dapat mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam hal ini, tentunya diharapkan bahwa suatu pembangunan ekonomi nantinya akan membuka banyak jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam jangka panjang. Sekian video pembahasan mengenai SDGs. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa nanti.